Bukan sekadar aku nggak mau. Oh iya. Bagaimana mau sukses? Apa ya? Tidak ingat gitu. Halo Mahadaya, selamat datang di BBM Basa Basi Mahadaya. Sedikit informasi, podcast ini adalah podcast pertama dari LEM FIB UGM Kabinet Sabak Mala tahun 2026. Kenalin, aku Naila, dan hari ini aku bakal bahas sesuatu yang sering jadi monster di kepala kita semua. Teman-teman pernah gak sih ngerasa udah kerja rodi seharian, checklist tugas penuh coretan, tapi pas malam hari mau tidur, rasanya hampa, seperti ada yang kurang, atau malah merasa kehilangan diri sendiri di antara prestasi itu. Hari ini aku bakal membedah The Priority Paradox, seni tentang bagaimana kita tetap bisa produktif, berprestasi, dan gak tumbang secara mental. Nah, maka dari itu teman-teman, aku akan memperkenalkan diri kepada narasumber keren kita hari ini, yang sepak terjangnya udah gak kaleng-kaleng nih. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang sudah lama berkecimpung di dunia organisasi maupun kepanitiaan, di antaranya BMKM UGM, LEM FIB UGM, PPSMB Pionir, dan AS in Asia Conference. Narasumber kita juga salah satu mahasiswi berprestasi karena mendapatkan kesempatan untuk langsung melanjutkan magister meskipun program sarjananya belum selesai. Jadi gak sabar nih teman-teman. Langsung aja kita sapa narasumber keren kita hari ini, Kak Disna. Halo Kak Disna, apa kabar? Aku alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kak, gimana nih perjalanan ke sini? Sebetulnya tadi pagi aku habis sidang skripsi ya. Asik. Terus jam 8 sampai ya jam 9.10. Terus jam 1 tadi ada kelas yang magister, jadi aku kelas dulu, cuma online, jadi agak santai ya. Terus baru habis kelas aku baru kesini. Jadi perjalanan aman Kak? Kehujanan nggak? Ini sempat hujan nih. Jujur hujannya agak tidak konsisten ya teman-teman. Benar sekali, hujan Jogja nih nggak konsisten ya. Jadi tadi alhamdulillah aku tidak kehujanan. Alhamdulillah. Boleh tahu dong Kak Disna. Tadi kan sudah sempat sepil-sepil kegiatannya tuh. Iya. Hari ini gitu. Boleh tahu dong alasan Kak Disna untuk akhirnya memutuskan hadir dan bersharing-sharing di sini? Jadi gimana ya menjelaskannya dari awal? LEM FIB ini kan salah satu organisasi yang pernah aku ikutin ya. Aku pernah berdinamika di sini dan itu sangat berkesan buat aku. Jadi menurut aku tidak ada salahnya untuk ikut di program, salah satu program organisasi yang saya juga pernah di situ gitu. Apalagi tema hari ini Paradox Productivity. Iya, betul sekali. Iya, Priority. Paradox Priority ya, maaf. Itu, dan saya pernah merasakan hal itu, saya pernah di sana, jadi mungkin akan lebih enak sharingnya. Oke, berarti udah bener banget dong nih kita mengundang Kak Disna untuk membahas The Paradox Priority gitu. Aku mau tanya nih, dari pandangan Kak Disna sendiri, Paradox Priority itu seperti apa sih? Oke, jadi kita sering denger ya. Iya, betul. Sibuk tapi kayak nggak dapet apa-apa gitu. Bener banget, Sibuk rasanya kayak seharian 24 jam tuh nggak cukup. Ya. Tapi tugas kita juga nggak selesai tuh. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu kan. Dan aku pernah merasakan hal itu teman-teman. Jadi waktu semester berapa ya? Mungkin 3, 4, 5, 6 itu aku merasakan 24 jam itu kayak gak cukup. Dan rasanya aku udah bermobilisasi dari tempat ini ke tempat itu, ke tempat yang lainnya juga. Tapi rasanya tujuaniku itu kok makin jauh, nggak makin. Harusnya kan kalau kita sibuk kan, tujuannya makin hampir jelas, tercapai nih gitu. Tapi kok makin jauh gitu. Dan setelah aku telusuri ternyata bukan soal kesibukan yang harus banyak, tapi soal seberapa banyak kegiatan yang relevan sama tujuan kita.
Siap. Nah, terus aku penasaran banget nih, karena aku juga sebagai mahasiswa baru ya Kak, FOMO gitu. Iya. FOMO kayak katanya nih, kalau misalkan emang ada kesempatan, ambil gitu. Iya. Nah, Heeh. aku juga struggle pertama nih Kak. Aku susah banget bilang enggak. Ya itu tadi aku bilang karena aku tuh takut hilang kesempatan gitu. Nah, terus gimana ya cara dari Kak Disna gitu untuk ngebedain mana yang kegiatannya itu beneran positif dan berimpact ke masa depan dan kegiatan yang kelihatannya positif tapi sebenarnya ya tadi itu nggak ada impact ke masa depan gitu. Oke. Berangkat dari FOMO ya, fears Ya, of missing betul. out. Aku juga pernah ada di situ dan termasuk mahasiswa FOMO juga dulu ya. Ada teman ikut ini, aku juga ikut. Ada teman ikut itu, aku juga ikut. Karena sangat-sangat penasaran gitu. Tapi lama-kelamaan aku jadi sadar bahwa tidak semua tempat itu harus kita jelajahi gitu ibaratnya ya. Pun kalau mau dijelajahi boleh, tapi jangan sampai tempat yang tidak relevan dengan tujuan kita itu justru menguras energi kita yang lebih banyak gitu. Sebenarnya soal FOMO ini aku juga hari ini masih kadang-kadang masih iya nggak ya, ikut nggak ya gitu. Iya, Masih gitu. ada lah godaan-godaan seperti itu. Bahkan waktu awal-awal magister, aku sempat ditawarin untuk bergabung di salah satu organisasi. Oleh ketuanya nih yang nawarin. Dan waktu itu sebenarnya aku sangat senang karena ketuanya ini bilang bahwa dia melihat kompetensi Kak Disna gitu ya. untuk untuk menjadi apa ya, teman diskusi untuk organisasinya, biar organisasinya lebih berkembang dan lain sebagainya. Dan aku sangat tersanjung dengan hal itu. Kalau betul itu semester berapa tuh Kak? Awal semester kemarin. Baru kemarin berarti ya? Iya. Ditawarin awal semester ini. 2 yang S2-nya. Oh, Gitu ditawarin. Lalu sebetulnya sangat relevan dengan apa yang pernah aku jalanin dulu. Tapi apakah relevan dengan apa yang akan aku capai nantinya gitu kan. Terus aku minta waktulah satu hari untuk berpikir. Dan disitulah gimana caranya kita menentukan mau diterima atau enggak. Jadi kalau dari pengalamanku sih, aku pakai catatan untuk menulis, untuk menganalisis positifnya apa dan negatifnya apa. Kalau aku itu ya? iya, kalau aku ngambil ini apa aja kesempatan yang bisa aku dapatkan. Tapi kalau aku ambil ini juga, hal negatif apa yang akan timbul gitu. Dan setelah aku analisis, ternyata banyak negatifnya gitu. Sebetulnya FOMO sampai hari ini pun kalau sedang ada kegiatan begitu ya, aku sering kayak andai aku ikut gitu kan. Gitu. Tapi kembali lagi kita harus mengenal diri kita, apa yang gimana ya, apa yang menjadi ini Disna banget ya udah diambil. Kalau nggak terlalu Disna ya udah jangan diambil kayak gitu. Jadi langkah pertama memang kita harus mengenali diri kita dulu, kelemahan diri kita dulu apa, kelebihannya juga apa, dan tujuan kita apa. Itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, berarti kalau misalkan kita FOMO itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kita harus melihat dari sisi positifnya, negatifnya apa kayak gitu ya. Nah, terus nih Kak, kan ada orang bilang nih sibuk. Ada mitos bilang kalau misalkan sibuk itu berarti produktif gitu. Nah, gimana cara Kak Disna itu tadi bilang FOMO itu nggak apa-apa, yang penting kita tahu positif negatifnya, dan gimana cara kita tuh bisa tetap waras gitu, tetap menjadi manusia dan gak hanya sekedar jadi manusia yang sekedar produktif. Kan kita burn out gitu loh. Iya. Sebetulnya kita harus lebih mendengarkan diri ya. Sebetulnya diri kita itu udah ada ngasih sinyal-sinyal kalau kita lagi capek. Kalau ini kayaknya nggak linear deh kayak gitu. Salah satunya adalah ketika kita tidak enjoy dalam menjalaninya, itu juga salah satu sinyal. Memang sih dalam sebuah proses itu susah ya kita untuk enjoy, karena kayak gini deh, kalian ngerjain tugas kuliah, susah, pusing, ya. Enjoy kadang ya, kadang enggak. Tapi itu wajib untuk dilakukan dan itu baik untuk kalian lakukan gitu kan. Jadi ketika kalian melakukan sebuah progres,
yang entah kalian enjoy atau tidak, tapi misal nih kalian nggak enjoy, Mm-mm. tapi kalian tahu oh tujuannya untuk ini, berarti nggak apa-apa lakuin. Mm-mm. Tapi kalau kalian enjoy, tapi tujuannya apa ya? Oh iya sih. Ya itu perlu dipertimbangkan ulang sih menurut saya. Oke. Gitu. Aku tuh sekarang dalam keadaan benar-benar tabrakan gitu Kak, tabrakan di banyak kepanitiaan gitu. Kalau misalkan seandainya aku memilih untuk tiba-tiba, udahlah kayaknya aku harus cut off satu, itu gimana sih Kak menurut Kakak tuh? Baik gak sih? Kayak aku tuh udah putus asa gitu loh, kayak udah gak enjoy, terus udah aku ngerasa ini kayaknya udah gak selia sama tujuanku, tapi tuh Iya. sebenarnya udah di tengah jalan gitu. Mm-mm. Baiknya aku mundur atau aku yaudah deh kali ini selesaiin dulu gitu. Saran aku jangan pergi di tengah progres Oke. gitu. Jadi itu pun berangkat dari pengalamanku juga ya. Jadi ada salah satu kegiatan yang sampai hari ini pun masih aku sesali sebetulnya, karena waktu itu aku capek, burnout, tabrakan dengan semua kegiatan, dan aku memutuskan kayak udah aku selesai di tengah jalan. Oh, iya. Di tengah jalan. Di tengah jalan tuh akan menyusahkan nggak cuma diri kita sendiri. Iya, yang orang lain juga. Orang lain harus pusing pusing mencari pengganti kita. Iya. Dan gimana caranya hal ini tetap bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kita. Mungkin kalau kita lihat, oh kayaknya aku nggak terlalu berdampak nih, tapi kita nggak tahu loh pandangan orang lain gimana. Iya sih, benar, jujur sebenarnya kayak gitu. Iya, karena sama kayak kalau kita lagi ngangkat sesuatu bergotong royong, kerja bakti deh. Kerja bakti kan kayak nggak capek ya, maksudnya kalau banyak orang kayak oh iya menyenangkan dan lain sebagainya. Cuma kalau orangnya hilang gimana? Iya sih. Kalau orangnya sedikit gimana? Kita akan kerasa capeknya. Jadi jangan pernah menganggap diri kita itu, kehadiran diri kita itu kayak tidak penting Ya, gitu. gak berarti. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah jangan sih ya. Selesaikanlah apa yang telah kamu pilih. Selesaikan. Iya, ketika kamu mendaftar suatu kepanitiaan, ketika kamu mendaftar sebuah kegiatan, kamu pasti udah tahu kan? Kamu mendaftar itu bukan karena terpaksa, bukan karena kepencet, nggak mungkin. Sadar, udah. Pasti sadar gitu kan. Dan ketika kamu mengisi G-formnya, ketika kamu mengikuti seleksinya, itu pasti kamu dengan sadar, kamu tuh tahu maunya apa. Oke. Aku pun pernah mengikuti kegiatan yang ya udah aku ikut aja. Kayak nggak ada tujuannya, nggak ada apa-apa, kayak udah ikut deh gitu kan. Sampai tengah-tengah aku pengen keluar karena kayak tidak nyaman gitu kan. Dan aku juga memberikan pembelaan untuk diriku, toh waktu aku daftar aku juga nggak tahu mau ngapain. Tapi justru itu adalah kesalahan yang harus kita tanggung. Iya. Kalau dari awal kita udah nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi kita tetap mendaftar, ya sudah selesaikan. Ya, oke. Nah nih Kak, aku mau minta tips nih. Kalau seandainya kita ada di posisi itu tuh, lagi nggak enak, udah pengen keluar banget gitu. Terus kalaupun misalkan mau dikerjain tuh juga udah yang nggak maksimal, itu gimana ya? Maksudnya solusinya tuh apa gitu? Baiknya gimana? Komunikasi sebetulnya. Bagi kita sebagai perempuan ya kadang mut-mutan gitu. Nah gimana ya itu? Ini mood dulu ya, membahas mood dulu ya. Jadi boleh. aku pun apalagi kan wanita itu ada siklus period dan kucing. aku tidak memungkiri juga kalau waktu period itu adalah masa dimana kayak tidak mood, tidak ingin gitu kan. Caranya adalah kita harus tahu nih, ibarat handphone dayanya lemah harus diisi daya, harus di charge gitu kan. Kita harus tahu kabel kita yang mana. Kalau aku pribadi, donat. Jadi kita harus cari donat, sesuatu. es krim, iya. Jadi kalau mood aku menurun, terus aku jadi malas mau ngapa-ngapain, tidak bergairah dalam hidup ini, beli donat dan es krim. Bukan promosi ya. Iya, tapi bagi aku adalah donat dan es krim itu bisa meningkatkan mood dengan cepat. Sehingga hal-hal yang harus perlu dikerjakan dengan cepat itu tetap terlaksana. Apalagi dengan jadwal dan deadline aku yang agak lumayan gitu kan, luar biasa. Jadi ketika aku tidak mengerjakan karena tidak mood, itu sama dengan aku menambah
penderitaan Iya, yang lebih besar baru. nanti. Masalah baru ya. Masalah baru gitu sih. Oke, berarti kuncinya itu kalau lagi posisi kayak gitu kita harus segera cari charger gitu ya, Iya, Kak. cari Untuk charger, bisa mengatasi mood ibaratnya. itu dulu. Betul. Terus lanjut kerja lagi. Dan mau nambahin, Boleh? kalau yang tadi kamu bilang kan ketika kita udah ada di suatu progres tapi kita udah benar-benar tidak bisa melanjutkan itu ya. Menurut aku baiknya adalah komunikasi. Karena kita meskipun tadi aku bilang selesaikan apa yang udah kamu pilih, tapi kembali lagi kita tidak bisa mengeneralisasi semua hal ke semua orang gitu. Jadi pasti ada kondisi beberapa orang yang dimana dia udah benar-benar tidak sanggup, tidak bisa melanjutkan, dan itu nggak apa-apa sebetulnya. Selama hal yang menjadi alasan itu jelas, bukan sekadar aku nggak mau, Oh iya. bagaimana mau sukses, iya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi harus ya gitu, kalau emang udah nggak bisa dan alasannya itu jelas, komunikasikan ke orang-orang terdekat, ke orang-orang yang berkaitan dengan organisasi itu, berkaitan dengan kepanitiaan itu. Barangkali ada solusi, kayak misalnya aku nggak nyaman di sini nih, kan orang lain nggak tahu kamu nggak nyamannya kenapa. Gitu. Dan aku pernah baca don't expect what you don't communicate. Jadi gimana kamu mau berekspektasi kalau kamu tidak mengkomunikasikan itu? Ya, gimana orang lain mau tahu kita maunya apa kalau kita tuh nggak ngomong gitu ya? Orang lain Gitu. bukan cenayang. Betul banget, Kak. Oke, udah banyak banget nih teman-teman Mahada yang udah kita kulik sama Kak Disna tentang paradok prioritas. Nah, boleh dong dari Kak Disna tips and trick yang paling game changing dan sering banget disepelein orang-orang. Apa ya kira-kira? Yang sering disepelekan ya? Iya. Yang sering kita anggap hal remeh, hal yang itu lagi gitu. Iya, gitu. Tapi sebenarnya itu adalah kunci menurut aku, memahami diri. Memahami diri. Iya. Sih benar banget. Terdengar simple dan klise ya, kayak itu lagi begitu kan. Tapi dulu aku tuh belum memahami diri, aku belum mengenal diri, aku nggak tahu apa sih aku maunya tuh apa gitu. Makanya aku lakuin semuanya, aku ikut ini itu, tapi tujuannya nggak ada. Dan waktu aku udah mulai kayak kok capek nggak ada hasilnya, ada apa yang salah gitu kan. Ternyata aku nggak tahu tujuanku apa, yang aku suka apa, yang enggak aku suka apa. Itu yang membuat kita nggak punya boundaries, yang nggak punya batasan gitu. Dan gimana sih cara kita memahami diri? Gimana tuh? Tips dari aku adalah menulis. Mungkin nggak semua orang juga suka menulis ya, tapi cara yang sangat efektif di aku itu adalah menulis apa yang aku nggak suka, apa aja, apa yang ingin aku capai, apa aja. Tidak realistis, tidak apa-apa, tetap ditulis. Karena bagaimanapun bagian dari diri kita yang mungkin memalukan, mungkin kok konyol ya, mungkin kayak tidak realistis, terlalu imajinatif gitu, itu juga adalah bagian dari diri kita. Jadi terima aja. Ketika kita udah menerima diri, semua hal yang ada di dunia ini tuh terasa lebih menenangkan. Iya sih. Bukan menyenangkan ya, Menenangkan. Lebih tenang gitu ya. Gitu. Jadi kuncinya adalah kita kenalin diri kita sendiri dulu, terus salah satunya dengan cara menulis gitu, kayak kita ngomong sama diri sendiri, kamu tuh maunya apa, nggak sukanya apa, kayak gitu ya Kak. Betul. Oke. Dan itu nggak bisa dikebut dalam satu malam memang. Iya sih, memang harus dibiasakan gitu Iya. ya, untuk bisa, ya mungkin emang bener ya, tiap malam itu emang harus refleksi gitu. Iya, aku juga sampai hari ini sih menulis seperti itu. Jadi meskipun hariku sudah kayak gitu kan, tapi setiap malam aku selalu meluangkan waktu untuk menulis hari ini apa yang bikin aku seneng, apa yang bikin aku nggak seneng gitu. Karena kalau menulis kayak aku nggak seneng apa, aku seneng apa, itu kadang kita susah ya. Kadang kita Ya, kayak betul apa ya, tidak ingat gitu. Cuma kalau setiap hari kita menulis, oh hari ini aku nggak suka nih ada orang yang begini-begitu gitu kan. Itu lama-lama kalau kita baca ulang, oh ternyata pola yang ada di dalam diriku tuh seperti ini gitu. Oke. Gitu, pahami Siap. polanya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya Kak Disna ya. Berarti aku mencoba menyimpulkan dari apa yang aku tangkap penjelasan Kak Disna, berarti gimana kita mau sibuk, menentukan sibuknya kita ngapain tuh, ya kita harus kenal diri kita sendiri dulu gitu. Kita maunya apa, kita sukanya apa,
nggak sukanya apa, dan tujuan paling utama adalah sibuknya kita tuh relevan nggak sih sama tujuan yang mau kita gitu. Oke, sebelum kita menuju ke sesi penutupan nih Kak Disna, boleh dong kasih closing statement buat teman-teman Mahadaya yang lagi struggling sama jadwal mereka. Baik, jadi buat teman-teman Mahadaya yang lagi struggling, yang lagi berusaha keras untuk produktif tanpa menjadi racun, tanpa menjadi racun untuk diri sendiri, toksik itu. Saran saya adalah berhenti sejenak, dengarkan diri Anda, dan refleksi setiap hari sih. Oke. Dan jadilah versi diri kalian yang kalian banget gitu. Untuk menentukan tujuan kan kita juga harus tahu aku ingin dikenal sebagai apa, yang aku banget seperti apa gitu. Oke, udah cukup Kak Disna. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Disna sudah menyempatkan untuk hadir dan memberikan insight yang sangat mencerahkan ini. Dan buat teman-teman kalian yang dengerin, apa yang bisa kita ambil dari Kak Disna? Yang pertama, kita harus kenalin diri kita sendiri dulu. Kita maunya apa? Gak sukanya apa? Mau kemana? Nah, itu penting banget sih teman-teman. Apalagi kita harus menyelesaikan apa yang kita ambil. Apa yang kita mulai. Oke. Mungkin episode perdana dari BBM cukup sekian. Aku Naila, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode BBM berikutnya. Terima kasih Kak Disna. Iya, terima kasih kembali Naila.